Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk belajar hari ini. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menggali ilmu baru. Saya sangat senang bisa berada di sini bersama mahasiswa-mahasiswi hari ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa kata pembuka. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi atas kehadiran dan keterlibatan dalam proses pembelajaran ini. Kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa-mahasiswi sangat berarti bagi kelancaran sesi pembelajaran kita hari ini. Kedua, mari kita jadikan sesi ini sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama-sama. Saya yakin kita semua memiliki pengetahuan dan wawasan yang berharga yang dapat kita bagi satu sama lain. Ketiga, mari kita jaga suasana kelas ini agar tetap positif, inklusif, dan menghormati satu sama lain. Setiap pertanyaan, komentar, dan pemikiran sangatlah berharga dalam proses pembelajaran. Terakhir, saya ingin mengajak mahasiswa-mahasiswi untuk tetap terbuka terhadap ide-ide baru dan tantangan baru yang akan kita temui hari ini. Proses pembelajaran seringkali merupakan perjalanan yang menantang, tetapi juga penuh dengan peluang untuk pertumbuhan dan penemuan. Dengan itu, mari kita mulai sesi pembelajaran kita hari ini dengan semangat dan tekad yang kuat. Saya yakin kita akan memiliki waktu yang bermanfaat dan berharga bersama. Terima kasih atas perhatian mahasiswa-mahasiswi, dan mari kita mulai. Penggunaan teknologi mobile phone yang saat ini telah berkembang sangat cepat menjadi salah satu alternatif media penyampaian informasi di segala bidang termasuk di bidang akademik. Akses informasi yang cepat dan terkini adalah salah satu andalan instansi akademik untuk menyampaikan informasi yang kepada mahasiswa. Penggunaan teknologi mobile phone atau yang sering disebut aplikasi mobile dapat digunakan untuk penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa tanpa ada batasan waktu maupun tempat. Di samping itu, aplikasi mobile juga memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan update data informasi yang disampaikan oleh instansi akademik sehingga informasi dengan cepat dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sugandi Halim, 2020. Android merupakan salah satu sistem operasi yang dipergunakan pada telepon selular dan komputer tablet layar sentuh, touchscreen, dengan berbasis Linux, Kasman, 2015. Basis sistem operasi Android adalah kernel Linux yang merupakan open source sehingga sistem operasi Android memungkinkan pengembang untuk selalu menciptakan aplikasi Android sendiri yang bisa digunakan untuk berbagai macam alat yang bergerak, mobile. Rusdiana Setiawan, 2019. Mobile computing merupakan sekumpulan operasi-operasi komputasi yang mengizinkan seorang user untuk mengakses informasi dari peralatan portable seperti notebook, pada, mobile phone, pemutar musik, peralatan game portable dan sebagainya, di mana dapat digunakan untuk mendukung komunikasi. Setiono Astuti, 2013. Mobile computing mengalami perkembangan yang sangat pesat dan melalui beberapa tahapan. Pada 1800-an, mulai ditemukan teknologi listrik yang dapat membantu manusia melakukan komputasi dengan perangkat yang menggunakan sumber daya listrik. Kemudian satu abad berikutnya yaitu 1900-an, mulai dikenal adanya komputer pertama. Teknologi komputer ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai kadang manusia tertinggal untuk update informasinya. Penggunaan komputer ini menjadi lebih bermanfaat dan berdaya guna tinggi dengan dikenalkannya jaringan komputer pada tahun 1969 oleh ARPANET. Jaringan komputer dengan media gelombang radio, wireless, menjadikan komputasi bisa dilakukan secara mobile walau masih terkendala jarak yang masih terbatas. Jangkauan mobile computing menjadi lebih luas lagi setelah adanya teknologi satelit yang mulai dikembangkan antara tahun 1970-1980-an. Teknologi satelit ini terutama digunakan untuk militer, dunia penerbangan, penyiaran dan sistem pengawasan. Untuk saat ini teknologi satelit juga digunakan untuk Global Positioning System, GPS, yang dapat membantu manusia mengenali lokasi agar tidak tersesat. Bahkan di perangkat mobile, smartphone, juga sudah banyak yang dilengkapi dengan fasilitas Assisted GPS, AGPS, yang sangat berguna bagi penggunanya sebagai sistem navigasi agar tidak tersesat. Setiono Astuti, 2013.
Keberadaan mobile computing mengalami perkembangan yang sangat besar dengan adanya teknologi selular yang mulai dikembangkan pada tahun 1980. Untuk saat ini, mobile computing menjadi sebuah kebutuhan di mana jika tidak membawa perangkat mobile, handphone, atau smartphone, seseorang akan merasa tidak nyaman dan belum lengkap. Kedepannya, aplikasi yang biasanya dikembangkan untuk sebuah PC akan beralih pada perangkat mobile. Peluang penelitian terbuka sangat lebar pada area ini, apalagi jika ditambahkan sebuah sistem pintar untuk membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Setiono Astuti, 2013. Semua aktivitas yang menggunakan perangkat mobile bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut sedang melakukan mobile computing. Kegiatan mobile computing tidak bisa dilepaskan dari kegiatan komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi dapat menggunakan berbagai media, seperti teks, gambar, audio maupun video. Untuk media teks bisa menggunakan teknologi SMS yang mengalami kesuksesan yang luar biasa sebagai teknologi penyampaian pesan elektronik. Dengan melakukan video calling, seseorang bisa melakukan mobile computing sebagai bentuk komunikasi mobile dengan media audio dan video files. Teknologi mobile computing untuk mendukung komunikasi menggunakan gelombang radio ini memiliki beberapa kelompok yaitu Wi-Fi, satelit dan selular. Teknologi selular yang memiliki jangkauan yang luas, murah dan cukup menggunakan mobile phone untuk bisa memanfaatkan teknologi ini, membuat teknologi ini terus diminati pengguna dan paling populer. Banyak pengembang aplikasi yang mulai mengembangkan aplikasi mobile yang bisa diinstal di mobile phone atau smartphone. Setiono Astuti, 2013. Dalam implementasinya, mobile computing untuk mendukung komunikasi data dapat memanfaatkan beberapa teknologi seperti Wi-Fi, cellular network maupun Global Positioning System, GPS. Dengan menggunakan Wi-Fi, perangkat laptop, netbook, tablet dan smartphone dapat dihubungkan sehingga komunikasi data dapat dilakukan antar perangkat mobile tersebut. Pemanfaatan cellular network dapat lebih leluasa dibandingkan dengan Wi-Fi, di mana didukung oleh hampir semua perangkat mobile untuk melakukan komunikasi data. Dari segi jangkauan, GPS memiliki jangkauan yang paling luas. Hal ini karena satelit GPS mempunyai konstelasi 24 satelit dalam 6 orbit di mana setiap orbit ditempati oleh 4 buah satelit dengan interval antara yang tidak sama, Telkom RD, 2004. GPS, satelit penentu posisi di belahan bumi. Gambar 1, teknologi wireless dengan device dan jangkauannya. Gambar 1, menggambarkan teknologi wireless dengan device yang dapat digunakan dan jangkauannya. Teknologi wireless telah dimanfaatkan oleh mobile computing berkaitan dengan mobilitas pengguna dan mobilitas perangkat. Mobile computing menggunakan wireless communication untuk membangun aplikasi dan layanan. Gagasan wireless telah umum digunakan untuk merujuk ke layanan selular yang disediakan oleh wireless service provider. Smartphone merujuk pada kelas baru dari cellphone yang bisa memfasilitasi akses dan pengolahan data dengan komputasi power yang signifikan, tinggi. Pervasive computing merupakan suatu lingkungan di mana sejumlah teknologi digunakan dan menyatu di dalam objek dan aktivitas manusia sehari-hari, sehingga kehadirannya tidak dirasakan sebagai sesuatu yang khusus, spesial. Contoh paling sederhana adalah telepon selular. Setiap orang sudah tidak melihatnya sebagai suatu perangkat khusus, tetapi itu adalah bagian dari setiap individu di dalam masyarakat modern. Penggunaan perangkat mobile dan mobile computing akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia yang selalu berinovasi dan aktif bergerak, mobile. Setiono Astuti, 2013. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat. Teknologi yang banyak digunakan saat ini, kemungkinan tahun depan sudah mulai ditinggalkan dan berganti dengan teknologi lain yang lebih canggih. Hal ini semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi selular yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kemampuan dalam melakukan transfer data sampai dengan 11 Mbps. Komunikasi menggunakan kabel mulai ditinggalkan seiring dengan perkembangan wireless, nirkabel, terutama jaringan selular yang sangat pesat. Dengan menggunakan teknologi wireless ini, manusia tidak lagi bergantung pada teknologi kabel. Saat ini, keberadaan jaringan nirkabel telah menggeser peranan jaringan berkabel. Jaringan nirkabel ini mengusung keunggulan dalam kepraktisan, efisiensi dan efektivitas, dan saat ini bisa dikatakan bahwa jaringan nirkabel telah berhasil memuaskan penggunanya.
Teknologi mobile dapat dibedakan dengan melihat dari segi data rate, frekuensi dan maksimal jangkauannya seperti digambarkan pada tabel 1. Setiono Astuti, 2013. Tabel 1, Teknologi Mobile, Data Rate, Frekuensi dan Maksimal Jangkauan. Teknologi jaringan selular berevolusi dari analog menjadi sistem digital, dari circuit switching menjadi paket switching. Evolusi teknologi selular terbagi menjadi 1G, AMPS, Advanced Mobile Phone System. 2G, GSM, Global System for Mobile Communication. 5G, GPRS, General Packet Radio System. 3G, UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. 5G, SDAPA, High Speed Downlink Packet Access. 4G, LTE, Long Term Evolution. Ada beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengembangkan mobile computing seperti Symbian, Android, BlackBerry, dan Windows Mobile. Symbian merupakan sebuah sistem operasi dan platform software yang didesain untuk ponsel pintar dan saat ini diawasi oleh Nokia. Symbian adalah suksesor daripada Symbian OS dan Nokia seri 60. Tidak seperti Symbian OS, yang membutuhkan beberapa sistem antarmuka pengguna, Giovandawe, 2011. Sistem operasi untuk handphone, Symbian OS. Symbian menyertakan sebuah komponen antarmuka pengguna berdasarkan S65th Edition. Versi terakhirnya yaitu Symbian 3 sudah secara resmi dirilis pada kuartal 4 tahun 2010 lalu, pertama kali digunakan pada ponsel Nokia N8. Setiono Astuti, 2013. Android, sebuah platform software dan sistem operasi untuk mobile device, based on Linux kernel. Google Android ini dikembangkan oleh Google dan dilanjutkan oleh Open Headset Alliance, OHA, P.I. Zheng dan Lionel Ni, 2006. Smartphone and Next Generation Mobile Computing. San Francisco, Elsevier. Platform Android mengizinkan penulisan kode yang dikelola dalam bahasa Java. Peluncuran dari platform Android diumumkan pada 5 November 2007 dengan berdirinya OHA. Perkembangan dari Android sangat pesat ditandai dengan banyaknya versi Android. Android 1.0.1.1 pertama kali muncul pada 22 Oktober 2008, kemudian disusul dengan Android 1.5, Chupchake, Android 1.6, Donut, Android 2.1, Eclair, Android 2.2, Froyo. Android 2.3, Gingerbread, Android 3.0, Honeycomb, Android 4.0, Ice Cream Sandwich, Android 4.1, Jelly Bean, Android 4.2, Jelly Bean, Android 4.3, Jelly Bean, Android 4.4, KitKat, Setiono Astuti, 2013, Lollipop, 5.0, Marshmallow, 6.0, Nougat, 7.0, Android Oreo, 8.0, Android Pie, 9.0, Android Key, 10.0, dan yang terbaru adalah Android R, 11.0. BlackBerry. BlackBerry merupakan perangkat selular yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon, SMS, menjelajah internet, messenger dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Wikipedia Bahasa Indonesia, 2013. BlackBerry. Beberapa waktu lalu BlackBerry begitu fenomenal sampai menjadi suatu kebutuhan untuk fashion. BlackBerry pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1999 oleh perusahaan Kanada, Research in Motion, RIM. Kemampuannya menyampaikan informasi melalui jaringan data nirkabel dari layanan perusahaan mobile phone hingga mengejutkan dunia, terutama di Asia seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Setiono Astuti, 2013. Windows Mobile. Windows Mobile adalah sistem operasi yang kompak dikombinasikan dengan sederetan aplikasi dasar untuk ponsel berdasarkan Microsoft Win32 Application Programming Interface, API. Perangkat yang menjalankan Windows Mobile termasuk Pocket PC, smartphone, portable media center, dan onboard komputer untuk beberapa mobile. Perangkat ini dirancang untuk menjadi agak mirip dengan Windows versi desktop. Selain itu, pihak ketiga pengembangan piranti lunak tersedia juga untuk Windows Mobile. Setiono Astuti, 2013. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang telah aktif berpartisipasi.
Kita telah menjelajahi topik yang menarik dan kompleks, dan saya senang melihat semangat belajar yang ada. Ingatlah bahwa pendidikan adalah perjalanan yang berkelanjutan. Setiap detik yang kita habiskan di kelas ini adalah investasi untuk masa depan kita. Jangan pernah ragu untuk bertanya dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang materi yang kita pelajari. Saya ingin mendorong Anda semua untuk tetap berkomitmen pada peningkatan diri dan terus mengejar impian Anda dengan semangat yang sama. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.